Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang wawancara Bu. Tugas saya di CGP 10 untuk demonstrasi kontekstual harus mewawancarai Ibu tentang beberapa hal yang berkenaan dengan modul 3.1. Nah, di modul 3.1 itu tentang keputusan yang bijaksana, terutama keputusan yang berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu benar vs benar, jadi kita harus memutuskan memilih antara dua-duanya yang benar. Kalau rujukan moral itu benar vs salah. Nah, pertama Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi di sekolah kita, apakah itu dilema etika atau rujukan moral yang biasa oleh Ibu dilakukan seperti apa? Biasanya kalau melihat kasus itu kan dilihat dulu kasusnya seperti apa dan separah apa mungkin. Apakah itu menyangkut masalah lingkungan sekolahnya, ataupun misalkan masalah person to person, permasalahan yang ada di apakah itu dari murid atau dari guru itu sendiri. Kalau misalkan dilema apa tadi yang dilema etika, maka misalkan ini benar ya kan harus memilih, dan dua-duanya juga sebenarnya benar gitu, tapi kan itu harus bijak lah ketika itu. Tapi itu pun tidak bisa langsung saklek oleh ibu, dan ibu juga manusia harus melihat dulu latar belakang dari kasus itu sendiri, terus mencari pendapat dari rekan-rekan kerja kita, apakah itu dari guru atau misalkan dari OP. Kalau misalkan kemarin kasus yang PPDB, kami mintanya dari panitia PPDB itu sendiri, ini harusnya seperti ini, banyaknya. Jadi Ibu cara mengenalinya dengan berminta pendapat pada guru lain. Mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral. Kalau rujukan moral kan kita pasti sudah memilih yang benar. Nah, yang jadi permasalahan di dilema etika. Jadi Ibu memanfaatkan atau lebih memilih musyawarah dengan yang lain, apakah ini rujukan moral atau dilema etika gitu kan. Nah, yang keduanya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contoh yang terjadi di kita kemarin untuk penambahan kelas gitu. Kan itu dua-duanya benar. Nah, bagaimana Ibu cara pengambilan keputusan? Nah, ketika kemarin, jadi gini, mungkin tidak lihat dulu dari latar belakang gitu ya. Ketika pelaksanaan PPDB dengan hari menjelang seminggu menjelang itu, kita kan sesuai dengan prosedur ya, semua itu ada di website PPDB. Nah, ketika ada kebijakan lain dari dinas juga kan memberikan kebijakan itu kan bukan berarti memaksakan, tapi dia juga kan memberikan arahannya bahwa kita harus menyelamatkan anak-anak yang memang usia sekolah. Nah, jadi ketika ada anak usia sekolah, mau tidak mau kita harus menerimanya. Nah, kendalanya di kita itu kan kemarin itu kuotanya terbatas karena kemampuan sarana prasarana kita. Nah, ketika itu saya berkoordinasi dengan dinas menjelang hari terakhir menjelang momen PLS, ada satu permasalahan yang itu masuk ke terjadinya dari masyarakat yang ada di sekolah, khususnya mereka itu yang usianya sudah untuk menginjak masuk sekolah, rawan masuk sekolah, di mana-mana tidak keterima, mau kembali lagi ke TK mentok ke pembiayaan, apalagi secara langsung maaf gitu ya, untuk daerah lingkungan sekitar Marbut itu sendiri kan golongannya menengah ke bawah gitu, sehingga mereka itu kan, ini gimana, anak saya udah 6,8. Waktu itu saya menyarankan, ya kalau misalkan ibu mau tes dulu jangan, yang penting tahun depan daftar lagi. Tapi ketika tahun depan mereka daftar, itu usianya kan sudah lebih gitu, sudah 7,8. Itu kan sudah lebih dari usia sekolah untuk mau daftar ke SD. Akhirnya memberi kebijakan saya selaku pimpinan di sini, tidak terluput dari musyawarah dengan khususnya dengan panitia PPDB
kelas 1 waktu itu, cara yang terbaiknya seperti apa. Nah sebenarnya kenapa saya berani untuk mengambil keputusan mau ke kelas baru, karena dari dinas itu sendiri memberikan harapan. Nah, dikarenakan dikarenakan kita memiliki lahan baru yang bisa dipakai, yaitu kemarin penyerahan gedung puskesmas. Nah, itu dijadikan sebagai alasan bahwa kita untuk bisa membuka kelas baru. Jadi itu bisa dimanfaatkan bangunan yang sudah ada. Kemarin itu. Berarti Ibu kalau dilihat dari teori ilmu etika lebih ke menjalankan peraturan PS rasa kasihan. Iya, betul. Aturan harus dijalankan, tapi kita pun menerimanya karena kasihan mereka, belum lagi ekonominya, belum lagi keadaannya, dan itu dari kita. Lalu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu tempuh untuk memutuskan hal-hal seperti itu? Yang pertama apa, yang kedua apa? Yang pertama seperti kemarin kan saya menganalisis dulu nih, menganalisis kasus. Nah setelah ada kebijakan baru dari dinas bahwa kita bisa untuk membuka kelas baru, dan waktu itu kan ada disarankan gitu ya, disarankan untuk saya belum menerima waktu itu, belum menerima saya nggak mungkin lah untuk membuka kelas baru, sudah cukup gitu. Itu dan karena saya juga ingin sesuai aturan jumlah di Dapodik itu yang kelas itu harus 28, apalagi sekarang untuk kurikulum Merdeka yang sudah disahkan menjadi kurikulum nasional, otomatis kita harus sesuai dengan aturan Kemendikbud. Nah, jadi jumlah murid per kelasnya harus 28. Nah, untuk itu, kemarin itu setelah kami berkoordinasi dengan pihak dinas, terus kami juga melihat kondisi di lingkungan, karena waktu itu terjadi kayak kasusnya itu kan gejolak di masyarakat, ada gejolak di masyarakat, ada kecemburuan sosial lah. Kenapa si A si B bisa masuk, sementara yang lain tidak. Jadi untuk menutupinya, kami pun berkoordinasi dengan dinas, bagaimana kalau misalkan membuka kelas baru, dan itu pun kan atas saran dari mereka juga gitu, karena mereka pun akan membantu untuk menangani sarana prasarananya. Jadi yang pertama ya kita berdialog dulu dengan guru-guru yang menjadi panitia PPDB untuk kelas 1 itu, ngobrol gitu, ini caranya harus bagaimana menyikapinya gitu. Nah, sudah itu ibu pun pas membawa ke sana tidak langsung oh kata ibu tidak gitu, tapi kan nanya dulu ini bagaimana nih. Awal-awalnya kan bertahan bu. Ibu juga pasti kan bertahan. Tapi ketika sudah menjadi apa ya di masyarakat polemik, ya mau tidak mau, ibu pun harus memberikan kebijakan yang sebenarnya dalam hati kecil mah ibu tidak mau seperti itu. Tapi di sisi lain kan kita juga harus menyelamatkan anak-anak anak-anak yang harus masuk sekolah gitu. Sementara mereka itu dari golongan ekonomi yang memang kurang gitu. Kalau misalkan untuk SD-SD yang lain mah mereka seperti itu kan karena mereka memiliki kemampuan biaya gitu. Masuk ke swasta pun bisa. Kemarin itu kan ketika ditanya kenapa sih tidak bisa masuk ke swasta yang dekat, dikarenakan dia mundur juga, tidak bisa membayar untuk SP lah kalau dikatakan. Sementara kan kalau di swasta mah ada uang untuk masuk dulu, sementara di negeri kan tidak pakai apa-apa, kita mah murni gratis lah. Nah, itulah mungkin yang menjadi patokannya gitu, sehingga ibu memutuskan seperti itu. Dari analisis kemudian bermusyawarah, kemudian lihat masyarakat, kemudian terjadi gejolak, kemudian musyawarah lagi, kemudian menghubungi dinas sampai memutuskan gitu, itu langkah-langkahnya. Nah, dari langkah-langkah yang ibu tempuh yang paling efektif ibu dirasakan oleh ibu dalam mengatasi kasus di rumah etika, dari langkah-langkah yang sudah ibu tempuh yang paling efektif? Yang sebenarnya yang paling efektif ya sesuai dengan regulasi. Tidak pakai perasaan dari yang sudah diselesaikan tentang kasus tadi yang tentang penambahan kelas, kan ibu sudah melaksanakan beberapa langkah. Nah, langkah yang paling efektif meredakan kasus itu apa? Yang meredakan dari tadi meredakan yang langkah-langkah yang tadi, mulai koordinasi dengan dinas, kemudian bermusyawarah dengan guru, kemudian sampai lapor lagi ke dinas. Nah, masyarakat diam
dengan apa yang sudah Ibu putuskan, kira-kira langkah-langkah yang mana? Ya tadi jadi melangkahnya itu kita walaupun membuka kelas, kita merekrutnya juga sesuai dengan regulasi dari PPDB itu sendiri, yaitu melihatnya dari usia, dari zonasi. Walaupun sebenarnya yang polemik di lingkungan kita itu anak-anaknya usianya kurang, terus zonasinya sudah masuk tapi usianya kurang gitu. Jadi tidak masuk ke yang zona gitu kalau tidak salah, karena di sini itu kan 6,11, sementara mereka kisarannya antara 6,8, 6,9 sampai 6, kemarin yang Ibu terima itu sampai 6,7. Pokoknya 6,7, 6,8, 6,9. Jadi yang di bawah yang 6,11 gitu. Yang paling efektif dari keputusan yang sudah diputuskan, walaupun memutuskan untuk menambah kelas baru, tetap regulasi yang dipegang. Iya betul, regulasi tetap yang dipegang. Nah dari kemarin ketika Ibu menangani kasus itu, hal yang paling dilema, tantangan yang paling membuat Ibu dilematik apa dari kasus itu? yang Ibu ini makan itu suka tidak suka, mau tidak mau, tetap saja ya suatu instansi itu suka ada tekanan-tekanan dari pihak lain yang secara tidak langsung kalau dikatakan tidak sesuai regulasi sebenarnya gitu. Tapi tekanan itu akan menjadikan bumerang lah bagi kita itu sendiri. Nah itulah yang jadi dilematiknya, harus mengikuti aturan seperti ini kumaha ini juga harus seperti apa. Jadi tetap saja yang kebutuhan masyarakat juga harus diakomodir, ketentuan dari dinas pun harus kita laksanakan gitu. Jadi jangan keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas, intinya seperti itu. Jadi yang paling dilematik bertentangan dengan aturan seolah-olah gitu. Padahal memang itu dilema. Nah Bu, dalam selain kasus itu, dalam Ibu memutuskan kasus-kasus yang dilema etika, apakah Ibu menampung dulu kasus, kemudian menjadwalkan menyelesaikan, ataukah langsung menyelesaikan pada saat itu? Ibu paling sering yang mana? Yang sering itu kan kasusnya banyaknya di sekolah, tapi dilihat dulu kasusnya yang paling urgent dulu lah, yang harus betul-betul diputuskan ketika itu. Nah, itu pun tidak langsung saklek oleh Ibu kan. Nah karena yang namanya sekolah juga adalah rumah tangga atau rumahnya yang ada personel-personel yang lainnya, Ibu tetap meminta saran-saran dari yang lain. Berarti menunda dulu, menjadwalkan? Iya, menunda dulu, jadi tidak langsung hari saklek, itu langsung ya harus ini, tidak. Tapi kan saya minta saran dulu, ini gimana nih saya terbagusnya. Nah, mungkin Pak Yani juga sudah tahu ya, kayak kemarin nih, ini bisa nggak misalkan tanggal sekian, kan tanggal sekian teh tidak bisa karena ini gitu. Akhirnya kan kita bermusyawarah baiknya seperti apa gitu. Ibu secara pribadi memiliki inventarisir kasus tidak? Ya pasti Ada catatan ya, ada catatannya gitu. Oh ini teh ada kan ada kasusnya yang memang sudah menahun susah untuk dipecahkan ya. Tapi itu tuh sebenarnya sudah dicoba untuk diperbaiki tapi masih seperti itu gitu ya. Ya walaupun misalnya tetap saja ujung-ujungnya kita ke regulasi. Kalau misalkan kita pendekatan secara pribadi sudah tidak bisa, akhirnya ya keluar regulasi yang sudah dari aturan, yaitu SP1, SP2 sampai SP3 dan terakhir mah pemecatan. Itu yang mungkin. Kalau terpaksa. Nah, dari beberapa kasus yang sudah Ibu pecahkan, faktor apa saja atau adakah orang yang berpengaruh atau membantu dalam pemecahan kasus tersebut? Dalam permasalahan tersebut biasanya kalau siswa itu kan kaitannya dengan kesiswaan. Nah, kami berkoordinasi dengan kesiswaan, terus dengan wali kelas itu sendiri yang memiliki anak-anak kasus seperti kemarin kasus kelas 6. Otomatis kan Ibu juga tidak langsung udah mau diluluskan, kan tidak gitu. Nah kita coba dulu ditangguhkan dulu, terus bagaimana cara yang terbaiknya sehingga kita pun
tidak menyakiti lah Ya. anak yang dididik oleh kita gitu, seperti itu mungkin. Dan kita pun kemarin kan sebelum keputusan diambil lulus tidak lulus tetap kita musyawarah bareng-bareng bersama gitu. Dalam kasus kemarin. Namun dalam 2 kasus lah yang terjadi di SD kita. Pertama adalah ya, kasus kelulusan kelas 6 kemarin yang sebelumnya ada kasus. Kemudian dari penambahan kelas, apa pembelajaran yang dapat kita petik? Intinya kita tidak bisa leha-leha, kita tidak bisa santai-santai seolah-olah keadaan sekolah itu aman, padahal di balik semua itu teh masih ada yang harus kita perhatikan dan kita tidak bisa diam begitu saja, tidak bisa menutup mata dengan keadaan lingkungan kita. Mungkin itu yang dapat ibu ambil gitu ya, kasus dari yang kasus kemarin. Nah, pelajaran yang terpenting dari kasus, kalau ibu harus memutuskan kasus benar PS benar, pelajaran pentingnya apa seperti kemarin? Kesabaran, perang batin. Kesabaran, perang batin. Tidak, kalau mau secara tidak langsung bisa jarak tinggi atunya. Ya. Tapi harus dihadapi. Ya akhirnya ujung-ujungnya mah kita tidak punya yang lebih dari yang kita yang membolak-balikan hati kita. Ya itulah kita meminta kepada Allah mana bagaimana ini hal yang terbaiknya gitu. Semoga apa yang ibu putuskan itu sesuai dengan yang telah digariskan ataupun dorongan dari Allah itu sendiri. Gitu. Ya, hatur nuhun Bu. Waktosna banyak pelajaran dari kasus kemarin bagi ibu, bagi saya, bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya William Jailani, CGP 10 dari SDN 27 Margahayu Utara. Izin untuk mewawancarai Ibu di SDN 237 Kopelok. Yang pertama, Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, dilema etika itu Ibu harus memutuskan benar PS benar, artinya sesuai aturan, tapi ketika hal tersebut melanggar aturan, tapi ternyata setelah ditelusuri alasannya benar, itu dilema etika. Nah, sementara rujukan moral itu benar PS salah. Nah, bagaimana kan mungkin banyak ya kasus di sekolah ini. Nah, bagaimana Ibu mengetahuinya mana yang masuk dilema etika, mana yang masuk rujukan moral? Bagaimana cara Ibu untuk mengetahuinya? Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lili. Saya akan coba menjawabnya. Jadi begini, dilema etika itu memang kalau menurut aturan dia mungkin memang benar. Nah, kemudian kalau misalkan ada seorang guru gitu ya, misalkan dia itu mempunyai kasus dalam aturan, misalkan dalam aturannya ya memang tidak boleh dioleh seperti tadi. Tapi dia juga karena mungkin kebutuhan tertentu, mungkin karena di sini juga ada kasus dia sudah tidak punya suami, cerai. Nah, sementara dia belum mendapat penghasilan yang lain karena belum sertifikasi, ya oleh karena itu mungkin ya itu dia akhirnya bisa membuka les gitu ya. Meskipun sebetulnya kan tidak baik, tidak sesuai aturan. Tapi kalau saya melihat namanya alasannya, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu. Nah itu. Jadi cara melihatnya dengan Ibu melihat alasannya. Iya. Apakah alasan tersebut benar atau tidak? Walaupun sepertinya melanggar aturan. Iya. Baik Bu. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut yang kayak tadi, yang guru di sini ada kasus guru terpaksa mengadakan les karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara dia punya 2 tanggungan, dia tidak memiliki sertifikasi. Nah, keputusan Ibu untuk guru tersebut bagaimana? Ini awalnya kan saya juga sebelum
membolehkan dia ya misalnya, jadi dipanggil dulu apa memang halnya seperti itu benar kan, kita juga harus tahu bukan dari satu pihak tapi bertanya juga kepada orang lain. Terus kalau memang ternyata kenyataannya begitu, terus ya kita juga ya kadang timbul hati nurani dan kasihan, jadi ya sudahlah boleh, tapi mungkin dia jangan terlalu ya sebatas jangan sampai semua guru tahu gitu mungkin juga. Jadi untuk melindungi dia juga dari melanggar aturan dan dari kecenderungan yang lain. Nah itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan, misal untuk kasus yang tadi? Yang pertama yang Ibu ambil apa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, untuk menasihati supaya dia dapat menjalankan itu seperti tadi yang mengadakan les gitu. Langkah-langkah apa yang Ibu biasa lakukan? Ya biasanya saya panggil dulu guru yang bersangkutan, kemudian saya tanya masalahnya gitu ya. Nah selain itu juga saya kadang ada orang-orang tertentu yang bisa dipercaya, kemudian saya juga berdiskusi dengan dia. Setelah dapat masukan ya baru kita memberi solusi lah terhadap guru yang bersangkutan. Nah, dari langkah tadi Bu, mulai bertanya, kemudian berkonsultasi dengan guru yang dianggap senior, kemudian Ibu memutuskan untuk keputusan untuk guru tersebut yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal mana yang Ibu anggap paling efektif? Ya paling efektif yang itu sebetulnya memang kalau sudah jadi tidak kita sendiri gitu ya yang mengambil keputusan. Jadi saya juga tadi yang memanggil rekan yang bisa dipercaya. Nah itu saya rasa lebih efektif. Jadi tidak berasal dari atas diri sendiri. Jadi didiskusikan juga. Ketika Ibu melakukan hal tersebut, tantangan apa yang paling besar yang Ibu rasakan ketika memutuskan hal tersebut, terutama yang membangun ilmu etika? Iya seperti tadi, kadang ini di hati nurani dengan adanya rasa belas kasihan yang kadang saling bertolak belakang ya. Jadi nah itu yang saya rasa paling sulit dalam mengambil keputusan. Perang batin. Ya ada perang batin. Nah selain kasus-kasus itu, apakah Ibu sebagai kepala sekolah suka menginventarisir kasus-kasus yang terjadi di sekolah untuk diputuskan nanti, ataukah langsung memutuskan pas ada kasus? Oh kalau untuk hal seperti itu biasanya saya pelajari dulu masalahnya. Kalau memang kasus itu bisa diselesaikan hari itu, maka hal itu juga akan diputuskan. Tetapi kalau misalkan masalahnya memerlukan waktu yang lebih lama, mungkin akan ditangguhkan dan dipelajari dulu di rumah, baru besoknya mungkin akan didiskusikan dengan berarti ada yang inventarisir ya? Ada, iya. Jadi ditinjau mana yang lebih urgen, mana yang tidak. Nah kemudian dalam memutuskan kasus-kasus tersebut, apakah ada faktor atau orang yang sangat berperan, sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama yang berkenaan dengan dilema etika? Iya ada. Kebetulan saya mempunyai beberapa orang yang lebih senior, yang bisa lebih dipercaya dan bisa juga bekerja sama. Lebih bijak. Jadi lebih bijak. Nah dari berbagai kasus yang sudah Ibu putuskan, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama dalam masalah hal dilema etika. Nah pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman tersebut? Yang bisa saya pelajari mungkin bahwa semua orang itu atau semua rekan, semua guru tidak mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kita juga dalam memberi atau penanganan atau memperlakukan juga secara berbeda. Nah kita juga perlu mempunyai wawasan yang lebih tentu saja agar tidak salah dalam memberikan solusi. Mungkin supaya lebih bijak. Bijak untuk semua ya Bu. Ya, terima kasih Bu sudah membantu saya dalam proses saya berlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana
berhasil memutuskan sesuatu dan mengandung nilai-nilai kebajikan bagi semua. Mohon Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.